Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Lebih dari 50 anggota jemaah sholat tarawih di Banyumas, Jawa Tengah menjadi klaster positif COVID-19. Penularan diduga berasal dari warga yang sakit tetapi memaksa tetap pergi ke masjid. Warga yang terpapar kini tengah menjalani karantina. Meski tengah berpuasa, berolahraga dan berjemur tetap menjadi bagian dari aktivitas pagi puluhan warga Banyumas dari klaster tarawih ini. Di karantina di gedung Diklat Pemda Banyumas, klaster tarawih ini berasal dari dua masjid di dua desa yang berbeda. Namun salah satu pasien ada yang harus dirawat di Rumah Sakit Umum Darurat, maksud kami daerah Banyumas, karena menunjukkan gejala yang lebih parah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Harsono di Banyumas, Jawa Tengah. Harsono, bagaimana penanganan dan kondisi terkini para warga yang menjadi klaster tarawih dan bisa Anda jelaskan kembali kronologi klaster COVID-19 yang tergolong besar ini? Ya, baik Saudara dan Radit, selamat siang. Dapat saya laporkan berdasarkan informasi dari petugas tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bahwa kondisi puluhan warga yang kini telah menjalani isolasi di tempat atau di rumah karantina di Gedung Diklat Pemda Kabupaten Banyumas, kondisinya memang terlihat cukup baik. Begitu mereka sehat, tidak mengalami gejala apapun. Artinya mereka tergolong positif tetapi masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Nah, selain puluhan warga yang kini menjalani masa isolasi di tempat karantina di Baturaden, ada dua warga, yakni di Kecamatan Sumagede dan Kecamatan Kalibagor, yang diduga menjadi penyebab dari klaster jamaah sholat tarawih kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Banyumas. Nah, Radit, perlu saya laporkan juga bahwa tadi malam sekitar pukul 19.00, tim gugus tugas melakukan evakuasi terhadap 34 warga Pekaja, Kecamatan Kalibagor, yang diduga paling banyak menjadi klaster sholat tarawih tersebut. Nah, mereka kemudian bergabung dengan 40 lainnya yang sebelumnya juga sudah diisolasi di tempat karantina Baturaden. Mereka tidak hanya dari klaster keluarga juga, tetapi juga perorangan, begitu Radit. Nah, Saudara, dapat saya tambahkan juga, tim gugus tugas hingga saat ini terus menangani secara intensif terhadap puluhan warga Banyumas yang kini terpapar COVID-19 yang tergolong cukup besar menjadi klaster sholat tarawih. Selain di desa Pekaja dan desa Pekaja, Kecamatan Kalibagor, juga ada satu desa yaitu Desa Tangerang, Kecamatan Sumagede, ada 7 warga yang terjangkit virus corona tersebut. Nah, berikut penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Banyumas, yakni Dr. Arif Sugiono. Positif, kami lakukan upaya evakuasi ke fasilitas karantina milik pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai upaya yang pertama untuk memutus rantai penularan, kemudian yang kedua untuk memantau kondisi kesehatan pasien yang terkonfirmasi apakah masuk gejala ringan, sedang, atau berat, atau bahkan tanpa gejala, sehingga bisa dilakukan manajemen penanganan selanjutnya hingga 10 hari ke depan. Ya, Radit dan Saudara, informasi yang saya dapatkan juga bahwa selain 34 yang telah dilakukan evakuasi di tempat karantina Gedung Diklat Pemda Kabupaten Banyumas, juga rencananya tim gugus tugas juga akan melakukan evakuasi yang masih tersisa di Desa Pekaja. Mengingat hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang cenderung sebenarnya beberapa bulan lalu
sudah Ya. turun cukup drastis. Radit, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Harsono melaporkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih.